Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa lagi dan kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Firman Tuhan ini adalah bertujuan supaya kita mengerti tentang kemurahan Tuhan, agar kita juga mengerti bagaimana seharusnya kita merespon kemurahan Tuhan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, yang pertama kita melihat Rasul Paulus mengatakan demi kemurahan Tuhan. Demi kemurahan Tuhan ini di dalam bahasa Yunaninya yaitu bersifat jamak. Maka artinya kemurahan Tuhan itu adalah demi kemurahan Tuhan yang begitu besar, yang sudah kita terima dan yang akan kita terima. Maka Rasul Paulus mengatakan demi kemurahan Tuhan yang sudah kita terima. Apa itu tuh kemurahan Tuhan yang telah kita terima? Kemurahan Tuhan yang telah kita terima adalah kematian Yesus di kayu salib. Keselamatan yang telah kita terima. Dosa-dosa kita diampuni. Itulah kemurahan Tuhan yang paling besar yang sudah kita terima. Maka Rasul Paulus katakan demi kemurahan Tuhan yang telah menebus dosa-dosa, yang telah menyelamatkan saya dan saudara, aku menasehatkan kamu. Dan juga kemurahan Tuhan yang akan kita terima. Apa itu yang akan kita terima? Berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan, kekuatan, kelimpahan, kesuksesan. Tetapi jangan yang akan kita terima, yang belum kita terima ini yang menjadi terutama. Tetapi kita juga terus mengingat kemurahan Tuhan yang telah kita terima. Dan jangan pernah melupakan itu. Keselamatan itu yang paling utama, yang paling besar kita terima. Nah, karena kita sudah beroleh kemurahan Tuhan itu, maka Rasul Paulus mengajak kita untuk melakukan persembahan kita, merespon kemurahan itu. Apa kemurahan itu? Dari Roma 11 ayat 36, ayat yang sebelumnya dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, karena kemurahan Tuhan yang sudah kita terima, keselamatan, pemulihan, dan kelahiran baru, maka kita bisa merespon kemurahan Tuhan itu dengan apa? Dengan membawa persembahan kita. Ya, jadi membawa persembahan, ibadah adalah sebagai respon dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dalam Keluaran 13 ayat 8 dikatakan, pada hari itu harus kau beritahukan kepada anak-anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Jadi ketika kita mengajak anak-anak kita ke gereja, ketika kita mengajak anak-anak kita untuk berdoa bersama dalam keluarga, family altar, mereka tanya, Papa kenapa kita melakukan ini? Ibadah ini kita lakukan karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah ini kita lakukan karena Tuhan Yesus telah mati, berkorban bagi kita di kayu salib, menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita. Jadi mari anak-anak, kita beribadah kepada Tuhan. Kita respon berkat Tuhan itu. Kita respon kemurahan Tuhan dengan mempersembahkan, membawa korban kepada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, kita mengerti bahwa ibadah kita, doa kita adalah sebagai respon, mengingat dan memperingati kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan berikan, apa yang telah Tuhan
serahkan bagi kita, apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi dengan menerima kemurahan Tuhan itu, kita juga diberikan kasih karunia untuk merespon kemurahan Tuhan dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kalau dulu perjanjian lama, orang-orang harus membawa sapi, kambing atau domba, burung merpati atau perkutut untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi sekarang Yesus sudah mati di kayu salib, menjadi korban yang sempurna bagi Allah, tapi kita membawa tubuh kita sebagai respon daripada keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang terus menerus kita lakukan sepanjang hidup kita. Bukan sekali untuk selama-lamanya, tapi persembahan yang dilakukan seumur hidup, selama kita masih hidup. Ya, firman Tuhan, saya ingat yang disampaikan Pak Gembala, lebih berharga anjing yang kurap daripada singa yang mati. Artinya selama kita masih hidup, selama kita masih bernapas, kita masih bisa menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang kudus, artinya setiap tubuh kita ini sudah kita jaga, kita pelihara, tidak lagi melakukan dosa, tetapi dipersembahkan sebagai persembahan yang kudus, menjaga kekudusan tubuh kita ini, dan persembahan yang berkenan kepada Allah. Jadi ketika kita menjaga diri kita, tangan kita tidak berbuat dosa, hati kita tidak lagi berdosa, mengampuni, melepaskan pengampunan, melepaskan belas kasihan, di situ kita mempersembahkan tubuh kita. Jadi Bapak Ibu, sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai pribadi yang sudah diselamatkan oleh darah Kristus, mari sekarang refleksikan apa yang akan kita persembahkan kepada Allah, apa yang akan Anda bawa kepada Allah, menjadi respon ucapan syukur Anda ketika Anda sudah diselamatkan. Ya, untuk pengendalian tubuh, sekarang apa keputusan Anda? Apa yang akan Anda putuskan, dan berdoalah sungguh-sungguh supaya dapat melakukannya. Sebagai umat Tuhan, apa yang Anda pikirkan Tuhan inginkan supaya Anda lakukan dalam pelayanan dalam tubuh Kristus di gereja saat ini? Putuskan, berdoa, dan lakukanlah dengan komitmen. Dengan demikian, Tuhan Yesus dimuliakan melalui kehidupan kita, dan kita juga terus terpelihara dalam iman yang terus kita pelihara. Dan saya tutup dengan firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 8-10. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.